Allah tidak mengatakan wa innaka la'ala akhlaqin azimah, tapi khuluq mufrad. Apa maknanya? Jangankan semua akhlak, cukup satu akhlak saja kita bicarakan dari Nabi, itu pun tidak akan ada tandingannya. Satu akhlak saja. Tidak perlu kita bicara banyak tentang kehidupan Nabi. Cukup ambil satu saja, khuluq. Itu pun tidak akan pernah ada yang menandinginya. Saking sempurnanya akhlak Nabi. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan kata dan struktur kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Qalam, ya, surat 68, ayat yang keempat. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang agung. Itu artinya surah Al-Qalam ayat yang keempat. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu berada di puncak akhlak. Dan memang Nabi Muhammad itu, ya, misi utama kenabian beliau itu adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi saya diutus hanya untuk, ya, menjadikan manusia berakhlak yang sempurna. Tentu kalau Nabi misinya akhlak yang sempurna, pastinya akhlak beliau juga sempurna. Tidak mungkin beliau mengajarkan akhlak yang sempurna kalau akhlak beliau tidak sempurna. Karena itu Allah mengatakan sesungguhnya engkau sungguh berada di atas akhlak yang agung. Nah, secara redaksional ada beberapa perkara menarik dari ini. Pertama, untuk menjelaskan Nabi itu berada di akhlak yang mulia, akhlak yang agung, maka Allah menggunakan kata ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau sungguh berada di atas akhlak yang mulia. Nah, atas itu bisa ala, bisa fauqa. Begitu ya, dalam diksi Arab itu atas itu bisa ala, bisa fauqa. Apa bedanya ala dan fauqa? Kalau ala itu maksudnya puncak. Artinya tidak ada lagi di atas itu. Kira-kira begitu. Tidak ada lagi yang mengatasinya, itu namanya ala. Kalau fauqa itu masih ada lagi di atas itu. Jadi fauqa dia di atas, cuman di atas dia masih ada, itu namanya fauqa. Ya. Kalau misalnya begini, coba lihat surat An-Nur ayat 35 ya. An-Nur ayat 35 kata Allah, nurun ala nurin yahdillahu linurihi may yasha. Cahaya Allah itu di atas segala cahaya. Allah itu cahaya langit dan bumi. Tapi ada yang bercahaya juga. Yang itu semuanya cahaya Allah. Seperti ini lampu bercahaya, mungkin ini yang lain juga bercahaya. Tapi cahaya Allah di atas semua cahaya, maksudnya tidak ada cahaya mengatasi cahaya Allah. Karena semua cahaya itu ya cahaya Allah. Maka semua cahaya tidak akan pernah ada mengatasi cahaya Allah. Makanya cahaya Allah di atas semua cahaya. Karena tidak ada di atasnya. Dia yang di atas. Itu kenapa nurun ala nurin. Bukan nurun fauqa nurin. Karena kalau nurun fauqa nurin berarti di atas cahaya Allah itu mungkin masih ada lagi cahaya yang lain yang lebih terang. Makanya begini. Baca surat Luqman ayat yang ke-14 ya. Surat Luqman ayat yang ke-14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Perempuan itu hamil payah di atas payah. Wahnan ala wahnin.
payah di atas payah. Apa maknanya itu? Tidak ada kepayahan selain daripada kondisi hamil. Itulah kepayahan yang paling puncak, hamil. Itu kenapa wanita hamil, ya, kalau dia melahirkan, kalau dia mati, mati syahid. Kenapa? Semua dosanya digugurkan oleh Allah. Kenapa? Dia berada di puncak derita. Wahnan ala wahnin, kata Allah. Wanita hamil itu di puncak derita. Menderita sekali. Susah makan, susah tidur, susah bergerak. Ala wahnin. Ya, makanya para hadirin yang istrinya hamil, ya, tolong dikasihani dia. Ya, lembutlah kepadanya karena dia sedang berada di puncak derita, kata Allah. Wahnan ala wahnin. Tidak ada lagi derita di atas itu. Ya. Nah, tapi kalau fauqa itu ada di atasnya. Coba lihat nanti surah An-Nahl 88. Ya, An-Nahl 88. Allazina kafaru wasaddu an sabilillah zidnahum azaban fauqal azab. Zidnahum azaban fauqal azab. Orang-orang kafir di dalam neraka akan ditambah terus azab di atas azab. Azab di atas azab, bukan azaban alal azab. Nah, perhatikan ya. Allah tidak mengatakan azaban alal azab, tapi azaban fauqal azab. Karena di neraka itu azab bertingkat-tingkat. Ada lagi azab di atasnya, ada lagi azab di atasnya. Ini orang kalau diazab nanti akan ditingkatkan lagi. Nanti orang ini naik, ditingkatkan lagi, sehingga azab itu tiap hari naik terus. Kalau dikatakan alal azab, berarti tidak ada lagi azab di atas itu. Titik, stop. Ya, ala itu artinya stop, karena tidak ada lagi di atasnya. Tapi kalau fauqa, akan ada lagi di atasnya. Makanya penduduk neraka, apanya, azabnya ditingkatkan terus, karena masih ada di atas itu. Ditingkatkan lagi, ada lagi di atas itu. Ditingkatkan lagi, ada lagi di atas itu. Itu kenapa azaban fauqal azab, bukan azaban alal azab. Kalau nurun tadi, nurun ala nurin, bukan nurun fauqa nurin. Kalau wahnan tadi, wahnan ala wahnin, bukan wahnan fauqa wahnin. Tapi kalau azab neraka, azaban fauqal azab, karena di atas azab itu masih ada azab lagi. Di atas itu masih ada lagi. Jadi azab neraka itu akan terus ditingkatkan Allah. Zidnahum, ditambah. Jadi volume api, kayak api itu kan suhu AC misalkan, kan bisa dinaikkan. Naikkan. Ya begitulah di neraka kira-kira. Makanya fauqal azab. Jadi ketika digunakan kata innaka la ala khuluqin azim, kenapa Nabi Muhammad disebut ala khuluqin bukan fauqa khuluqin? Tidak ada lagi akhlak yang di atas Nabi. Kalau kita bisa memberi nilai ada akhlak 100, maka Nabi sudah di level 100. Tidak di level 90, tidak level 80, tidak di level 100. Di puncak akhlak, itulah Allah. Bahkan para hadirin, kalau perhatikan redaksinya ya, ini ada 3 taukid paling tidak. 1 inna, sungguh. 2 lam pada kata la ala, sungguh juga. Yang ketiga ada sifat azim pada kata khuluq. Sebenarnya begini, kalau ini ayat bisa diubah dalam bentuk yang standar saja, itu bisa bunyinya anta ala khuluqin, titik. Anta ala khuluqin, engkau ya di puncak akhlak. Jadi anta ya mubtada, ala khuluqin itu khabarnya. Sudah selesai kalimatnya. Tapi ditambah taukid wa innaka. Sebenarnya bisa wa innaka ala khuluqin, titik. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak, titik. Tapi tidak cukup, ditambah lagi lam wa innaka la ala khuluqin. Cukup juga situ. Jadi sebenarnya bisa cukup kalimatnya wa innaka la ala khuluqin. Tapi tidak, Allah tambah lagi sifat 1 wa innaka la ala khuluqin azim. Jadi wa innaka la ala khuluqin azim ini kalau kita bikin redaksinya beragam bisa. 1, anta ala khuluq. Sama maksudnya. Atau innaka ala khuluq, sama maksudnya. Atau innaka la ala khuluq, sama maksudnya. Atau wa innaka la ala khuluqin azim. Ini menunjukkan sempurnanya
akhlak Nabi, sehingga dengan 3 taukid yang berlapis untuk menunjukkan benar-benar Nabi itu di puncak akhlak. Bahkan Allah menggunakan khulukin dalam bentuk mufrad, namanya khulukin. Sebenarnya bisa digunakan jamak. Wa innaka la'ala akhlaqin azimah. Jadi khuluk itu jamaknya akhlak. Jadi kalau satu akhlak khuluk, kalau banyak dia akhlak. Makanya al-akhlak al-karimah, dia jamak itu. Allah tidak mengatakan wa innaka la'ala akhlaqin azimah, tapi khuluk mufrad. Apa maknanya? Jangankan semua akhlak, cukup satu akhlak saja kita bicarakan dari Nabi, itu pun tidak akan ada tandingannya. Satu akhlak saja. Tidak perlu kita bicara banyak tentang kehidupan Nabi, cukup ambil satu saja, khuluk. Itu pun tidak akan pernah ada yang menandinginya. Saking sempurnanya akhlak Nabi. Satu akhlak. Tidak semua akhlak. Soal makan sajalah akhlak Nabi. Kata Aisyah, Nabi itu tidak pernah mengomentari makanan. Tidak pernah Nabi mengatakan ini tidak enak, kok ini saja masakanmu, tidak adakah yang lain. Tidak pernah Nabi mengomentari makanan. Nabi ada makanan, Nabi makan bersyukur. Tidak ada Nabi makanan, Nabi puasa. Nabi pulang ketemu Aisyah, Nabi tanya ada tidak makanan. Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Izan ini saim, saya berpuasa. Itu yang disebut ala khuluqin azim. Satu akhlak saja sempurna, tidak ada yang bisa menandinginya. Bagaimana muamalah Nabi dengan istrinya, bagaimana Nabi menjahit baju sendiri kalau sobek, tidak pernah menyuruh istrinya. Bagaimana Nabi itu kalau istrinya naik kendaraan, kata Safiyah, dia menjadikan pahanya menjadi anak tangga untuk istrinya. Ala khuluqin azim. Dan kita tidak perlu bicara banyak tentang akhlak Nabi. Cukup satu saja. Maka Allah hanya mengatakan khuluq, bukan akhlak. Begitu sempurnanya akhlak Nabi. Nah, itulah ya di antara pesan dan rahasia di balik redaksi surat Al-Qalam yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Begitu sempurnanya akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.